Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'tim. Sampai di situ surat At-Tur, surat yang ke-52. Ayat yang ke-21. Terakhir kita pahami itu ayat yang ke-20. Wa zawwajnahum bihurin in. Di antara kenikmatan apa yang telah Allah persiapkan dan Allah janjikan. Sementara janji Allah itu pasti, karena Allah Maha benar, apapun yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin itu mereka nanti berada di taman-taman yang diliputi dengan berbagai macam kenikmatan, antara lain kami akan pasangkan mereka dengan hurin in. Itu terakhir. Maka pagi hari ini kita lanjutkan bentuk kenikmatan lain. Itu orang-orang yang beriman wattaba'athum, dan mengikuti, wattaba'athum mengikuti mereka, dzurriyyatahum mengikuti mereka anak cucu mereka, dzurriyyatuhum biimanin, dengan keimanan, alhaqna bihim kami pertemukan dengan mereka, dzurriyyatahum anak cucu mereka itu, wama dan tidaklah alatnahum kami mengurangi min amalihim daripada amal mereka, min syai' sedikit pun jua. Kullu mri'in setiap orang bima kasaba dengan apa yang dia usahakan, rahin tergadai. Mari kita pahami. Di antara karunia khusus Allah kepada hamba-hambanya yang beriman bermasaleh, hamba-hambanya yang bertakwa, itu setibanya di dalam jannah, setelah mereka berada di tempat masing-masing yang telah disediakan untuk mereka, lalu mereka bertanya, begitu dalam tafsir, mereka saling bertanya dan mencari-cari keluarga mereka, juga anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dikatakan kepada mereka-mereka, anak cucumu mereka tidak sama denganmu.
Dijawab, tapi kami beramal. Di samping untuk kami juga untuk mereka, supaya kami bersua berjumpa dan sama lagi di tempat ini. Lalu Allah kena rahmannya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, anak cucu mereka itu, pasangan mereka itu, bahkan ayah bunda mereka nanti akan disetempatkan, dipersuakan, dipertemukan, di satu tempatkan di surga nanti, sebagai karunia khusus Allah kepada mereka, meskipun anak cucu mereka tidak sama amal salehnya dengan mereka. Begini, si A seorang bapak, si A orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang bertakwa. Dia punya anak atau punya cucu-cucu, punya pasangan. Tapi anak cucu atau pasangannya ini, tingkat amal salehnya, tingkat ketakwaannya, kekuatan imannya tidak sama dengan dia, di bawahnya. Sehingga peringkatnya, derajatnya tentu tidak sama nanti di surga. Di surga tidak sama. Maka ayat ini menyatakan seperti itu. Atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, demi menyenangkan mereka-mereka yang bertakwa beramal saleh ini, mereka nanti akan dipersuakan, dipertemukan lagi dengan anak cucu mereka itu. Namanya alhaqna bihim. Kami hubungkan dan kami persuakan mereka lagi sebagaimana di dunia. Bukan itu saja, malaikat kan juga berdoa. Yang amat sangat memperhatikan orang beriman itu adalah malaikat, di mana malaikat-malaikat berdoa kepada Allah, Rabbana wa'adkhilhum jannati ad-dinil lati wa'adtahum wa man salaha min abwadihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh ini ke dalam jannatul adnin. Juga masukkan juga bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka di satu tempatkan ya Allah. Dikabulkan Allah doa malaikat. Doa malaikat itu tercantum dalam surat Fatir, dalam surat Ghafir, surat ke-40, ayat ke-8, gitu bunyinya. Surat Ghafir, surat yang ke-40, atau surat Mukmin, ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum, wahai Tuhan kami, adkhil masukkan mereka ke dalam jannati adnin, ke dalam jannah, surga yang abadi, yang kekal, adnin. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka, karena mereka beriman, beramal saleh, masukkan mereka ke jannatu adnin. Bukan hanya mereka saja ya Allah. Wa man salaha, siapa saja yang saleh-saleh, yang beramal saleh, daripada bapak mereka dan azwaj, pasangan-pasangan hidup mereka, dan dzurriyyah, anak cucu mereka juga, masukkan ya Allah. Di mana mereka berada, tempatkan di situ. Itu di jannati adnin. Allah kabulkan. Sehingga dalam surat ini, surat Tur ini, ya, alhaqna bihim, kami hubungkan, kami pertemukan mereka lagi dengan zurriyah, anak cucu mereka. Anak cucu mereka itu bukan yang kecil-kecil,
Dan anak nenek anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka yang beriman tentu setelah mereka balik itu. Kalau anak cucu yang kecil-kecil jelas akan dipersuakan lagi, disempatkan lagi yang mati kecil-kecil. Tidak, anak cucu mereka yang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Anak cucu mereka yang sudah dewasa, sama-sama beriman, sama-sama beramal. Tapi tingkatan imannya, tingkatan amalnya tidak sama dengan bapak mereka, dengan suami mereka, atau dengan kakek mereka. Sebaliknya berlaku juga. Ada anak yang saleh atau anak yang bertakwa, namun dia punya bapak, punya orang tua, tingkat ketaatan, kesalehan bapak, orang tuanya atau ibunya tidak sama dengan dia, di bawahnya lah. Maka sang anak bilang, saya beramal untuk mereka ya Allah, di samping untuk saya. Dipertemukan lagi. Maka bapaknya, ibunya, keluarganya, anak cucunya disetempatkan dengan dia. Itu karunia Allah. Wa ma alatnahum, wa ma alatna, wa ma dan tidaklah alatna, alat mengurangi. Alatna secara bahasa al-ad itu maknanya lah mengurangi, mausai. Wa ma alatnahum dan tidaklah alatna, kami mengurangi. Min amalihim, daripada ganjaran balasan amal mereka. Justru amalan keluarga mereka yang tidak mencapai derajat amalan mereka yang ditambah. Jadi balasan amal si bapak yang saleh, yang beriman tidak berkurang sedikit pun juga. Justru amalan anaknya atau bapaknya atau pasangannya atau cucu-cucunya yang ditambah, diangkat, dinaikkan posisinya sama dengan dia. Itu kurnia khusus. Wa ma adatnahum, dan tidaklah kami mengurangi, itu maknanya kami mengurangi daripada pahala ganjaran balasan mereka sedikit pun jua. Min syai', sedikit pun jua. Dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa asalkan anak cucu kita, asalkan pasangan kita, asalkan bapak-bapak, kakek-kakek kita beriman, mereka beriman, beramal saleh, dan tidak ada yang menyebabkan mereka masuk neraka, tetap masuk surga. Cuman surganya lantaran keimanan mereka, amal saleh mereka tidak sama dengan bapak atau anak cucu mereka, maka mereka di bawah. Lalu Allah pertemukan dan tidak ada yang membahagiakan mereka, melainkan ketemu lagi dengan keluarga mereka semua. Bergembira mereka di situ. Ini kira-kira kesimpulan awal ayat 21. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap orang. Kelanjutan ayat. Setiap orang atau setiap pribadi ya, bima kasaba, dengan apa yang dia usahakan, rahin, tergadai. Rahin. Apa rahin? Secara bahasa rahin itu rahan, gadai. Gadai. Apa yang gadai? Gadai itu bisa dikatakan
memberi untuk menerima yang lain. Sebagai jaminannya diberi, lalu kita terima yang lain. Itu yang ada. Rahina. Atau menitipkan sesuatu kepada pihak lain, lalu kita peroleh sesuatu yang kita inginkan. Bernama bahasa kita gadai. Kita titipkan emas atau harta kita kepada orang yang dipercaya, lalu kita mengambil sesuatu. Sampai suatu nanti punya kita, yang kita titipkan kita ambil lagi. Kalau kita sudah bisa memenuhi apa yang telah kita perjanjikan dengan gadai namanya. Mengatasi masalah tanpa masalah, kata orang. Setiap kita tergadai dengan apa yang kita usahakan. Nah, ada beberapa komentar dan pemahaman ulama. Antara lain kita sebutkan bahwa setiap kita manusia tergadai di sisi Allah. Kita baru bisa nanti melepaskan diri kita daripada tergadai kepada Allah dengan menebusnya. Apa tebusannya? Amal saleh, ketaatan, ibadah kita. Maka setiap hari kita pagi-pagi ke rumah untuk menebus diri. Namanya mu'tikuha. Setiap hari dalam hadis disebutkan begini, bahwa kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha. Hadis riwayat Imam Muslim 223. Ini penggalan hadis yang panjang, kita ambil ujungnya. Kullun nas, setiap manusia, yaghdu, keluar setiap hari pagi-pagi menjual dirinya. Ada yang dengan usahanya itu dia bisa membebaskan dirinya, selamatlah dia. Dan ada yang setiap hari keluar binasa dirinya. Apa penjelasan ulama mengenai ini? Setiap pagi kita keluar rumah sama dengan berusaha. Ada orang setiap pagi keluar rumah dalam rangka menebus dirinya yang tergadai. Maka karena setiap hari dia ke rumah untuk berbuat ketaatan, beramal saleh, mengerjakan yang baik-baik, dirinya yang tergadai itu bisa ditebusinya. Maka selamatlah dia, sehingga dia masuk surga. Ada pula orang setiap hari keluar rumah pagi-pagi, bukannya melepaskan dirinya daripada gadaian, makin terjerat dengan gadaiannya. Karena dia menjual dirinya kepada setan, pekerjaan-pekerjaan setan, hal-hal yang disenangi oleh setan, sehingga dia binasa ujungnya, masuk neraka. Maka kita di sisi umur kita nanti pergunakanlah untuk menabih diri kita nanti gadai. Yuari tabui amal saleh. Barang kita lah kita gadaikan kepada Allah. Diri kita lah tergadai kepada Allah, di sisi Allah. Tebuslah itu. Kalau tidak kita tebus, ya ke neraka perginya kita. Tebuslah dengan amal saleh. Beriman, bertakwa, beramal saleh. Karena setiap diri kita tergadai. Kullu nafsin bima kasabat. Dalam Al-Quran, surat Al-Mudassir juga ketemu mirip-mirip yang sama. Yaitu kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri dengan apa yang diusahakannya tergadai dia. Kecuali orang yang golongan kanan. Sebab orang golongan kanan berusaha terus menembus dirinya daripada tergadai. Maka setiap hari ada orang yang berusaha menebus dirinya, ada yang setiap hari mencelakakan dirinya, sehingga dia masuk neraka. Lalu apa hubungannya orang-orang beriman dan beramal saleh dan diikuti keimanan mereka oleh anak cucu mereka, lalu mereka dipersuakan, dipertemukan lagi? Ya, itu hubungannya. Beramal saleh lah banyak.
Suruh anak-anak kita beramal saleh, cucu kita, pasangan kita, supaya kita dapat menebusnya. Makin banyak amal saleh kita makin banyak yang bisa kita tebus. Termasuk anak cucu pasangan kita. Ambil balik barang gadaian kita itu. Itu kan perumpamaan permisalan. Barangmu tergadai kok, cie, 2, 3, bini ke-1, bini ke-2, bini ke-3, bini ke-4, tiba di bini. Anak, cucu, orang gaya, segala macam tergadai. Makin banyak beramal saleh, cie lepeh. Diselamatkan. Dan ini pun berusaha untuk melepaskan dirinya. Di samping kita berusaha, nanti gadai pun berusaha loh untuk terus beriman, beramal saleh. Cuma tidak mampu kita bantu gitu. Makanya nanti mereka dipersuakan lagi kena sama-sama beriman. Cuma tingkat iman orang tuanya, pasangannya, anak cucunya tidak sama dengan tingkat iman. Karena imannya banyak, amal salehnya kuat, mampu membantu menolong bapak, ayah, ibu, pasangan, anak cucunya. Sehingga diangkat dan dinaikkan derajat. Dan sisi kerunianya Allah tidak akan mengurangi balasan mereka. Pahala si A tidak berkurang. Cuman iman dan amal salehnya karena banyak, bisa dijadikan penebus, pembantu daripada anak cucu atau pasangan atau bapak mereka, sehingga dapat bersua bertemu lagi. Karena masing-masing itu tergadai. Maka berusahalah kita menabih diri kita nanti tergadai itu dengan amal saleh. Celakalah orang yang setiap hari bukannya melepaskan, bukannya membebaskan dirinya daripada tergadai, malahan makin menjerat dirinya dengan berbagai macam utang-utang, masalahnya utang-utang, terjeratlah, tertipulah dia dengan syaitan, dijualnya dirinya kepada syaitan. Maka siapa yang setiap hari menambah imannya, menambah ilmunya, beramal saleh, berbuat baik, berarti setiap hari dia berusaha untuk membebaskan dirinya pada tergadai. Dan siapa yang terus setiap hari berusaha untuk maksiat, durhaka, bangkang, berarti dia telah menjual diri kepada syaitan. Ujungnya dia binasa di neraka. Kira-kira begitu intinya. Intinya, mari kita tebus diri kita di sisi Allah dengan takwa, iman, amal saleh, dan juga bagaimana supaya kita nanti bersuah-suah, bertemu-temu, berkumpul balik dengan keluarga kita. Walaupun tingkat iman tidak sama, amal saleh pun tidak sama, tapi atas rahmat Allah dipersuakan, dipertemukan lagi. Itu rahmat Allah. Boleh, bisakah seseorang bertemu dengan keluarganya lagi? Bisa. Suami dengan istrinya bisa, istri dengan suaminya bisa. Yang penting beriman dan beramal saleh. Saling menguatkan, saling menambah. Bisakah seorang bapak atau seorang ibu ketemu dengan anaknya? Bisa. Dengan bapak-bapaknya bisa, dengan cucunya bisa. Yang penting itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ittaba'a. Mereka itu mengikuti bapak-bapak mereka dalam keimanan. Namanya mengikut sama, mengikut pasti di belakang. Selagi anak cucunya, bapaknya, pasangan ada beriman, sebagaimana iman bapaknya, iman suaminya, atau iman anaknya, atau iman pasangannya, maka nanti atas rahmat Allah dipertemukan. Jadi pertanyaannya, bisakah kita ketemu lagi nih keluarga? Bisa, insya Allah. Kenapa insya Allah? Allah yang janji. Yang penting beriman. Bahkan bukan itu saja, malahan orang mukmin bisa membantu orang mukmin lain. Namanya syafaatul mukmin. Orang-orang mukmin yang masuk surga
tidak ada yang seantusias mereka menanyakan, gigih sampainya tahu di mana kawan-kawan, kunco-kunco, saudara-saudaranya yang sama inya dulu di dunia. Sampai dapatnya informasi di surga itu. Hadis sahih dalam bab syafaat. Semua di dunia ko wa mencari info di mana kawan wa. Dulu samo SD, begitu lah. Di dunia kan begitu kan? Samo SD. Sabangku, salapiak seketiduan. Sampai kini lalamu dah besok, kita cari info. Gigih mencari info di surga begitu. Gigih mencari, bawa sahaja mencari di mana keberadaan tembannya dulu. Sama-sama, bang kau dah besok. Itu hadisnya panjang, sehingga bahasa Minang kan saja. Namanya syafa'atul mu'min. Dijawab, coba cari di neraka. Itu jawabannya, itu bahasa awaknya. Cari ke neraka. Kalau besok di neraka keluar. Jadi orang mukmin bisa membantu temannya, saudaranya sesama mukmin. Di mana saudaranya sesama mukmin itu, kawannya masuk neraka lantaran amalan tertentu. Lantaran amalan itu masuk neraka. Maka Allah perkenankan dia masuk mencari ke neraka. Ketemu, keluarkan, dikeluarkan. Bukan hanya itu, dalam hadis panjang itu. Setelah mereka kembali ke surga, membawa orang-orang yang bisa dibawa, kembali lagi, berulang-ulang. Cari siapa saja yang kau kenal atas dunia dulu. Keluarkan dia. Itu rahmat Allah. Itu namanya syafa'atul mu'min. Apalagi ayah bundanya, anak, cucunya, pasangan hidup mereka. Bisa kami menolong, bisa. Tetapi yang masuk neraka dulu. Yang masuk surga dulu. Yang sama-sama masuk surga, tempat tidur tempat masing-masing. Setelah selesai baru dipersuakan, dipertemukan dengan keluarga mereka, baru mereka disuruh mencari ke neraka. Mudah-mudahan kita yang mencari, bukan yang dicari. Kalau kita yang dicari, berarti kita di neraka. Tapi kalau kita mencari, berarti kita yang di surga. Allah beri kita ko hak untuk beri syafaat. Baca rupai ke neraka, nak tahu mana. Baca rupai ke neraka tu jangan tanya ke perempuan. Yang penting ko syafaat. Syafaatul mu'min. Nah, itu intinya. Kelanjutan ayat 22, wa amdadnahum disiko diterjemahkan, dan kami berikan kepada mereka tambahan. Amdadna kami berikan tambahan, itu namanya anugerah, kenikmatan, karunia di atas karunia nikmat yang sudah ada. Terus bertubi-tubi silih berganti datang dari saat ke saat, waktu ke waktu, namanya amdadna. Jadi bukan hanya satu kali. Artinya bukan hanya mereka bersua bapak dengan ibu, dengan anak cucu, dengan siapa saja, itu satu baru. Masih ada amdadna, masih ada tambahan-tambahan nikmat karunia lain yang bertubi-tubi saat ke saat yang kita tidak tahu. Karena mereka selalu diliputi oleh nikmat. Fi syughulin fakihun. Dalam kesibukan, bersenang-senang, berlezat-lezat, berpuas-puas, bernikmat-nikmat, terus bertambah. Apapun yang mereka minta, terus ada. Lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka apa saja yang mereka kehendaki. Itu kenikmatan di surga. Yang penting itu tadi, menjadi orang beriman, beramal saleh lah. Bifakihatin walahmim mimma yashtahun. Bifakihah. Fakihah
dan lahmim mimma yashtahun, dan fakiyah buah-buahan. Buah-buahan. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa utu bihi mutasyabiha. Bentuknya sama, namanya serupa, rasanya berbeda. Buah-buahan surga itu namanya sama dengan buah-buahan dunia. Bentuknya juga sama. Tapi rasanya, kenikmatannya, kelezatannya jangan ditanya. Buah-buahan di sana la maqtu'ah, tidak henti-hentinya berbuah. Wala mamnu'ah, tidak terlarang untuk mengambil, memetiknya. Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhulilat kutuf wa tazlila, dimudahkan memetiknya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang terkenal menyatakan bahwa satu buah mempunyai 70 rasa. Itu dalam uraian beliau menjelaskan surat Al-Waqiah. Disebutkan di situ washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud. Ketika beliau menguraikan ayat itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada di situ nanti pisang yang bersusun-susun, talhim mandud, pisang yang batandan-tandan bersusun-susun. Ketika dipetik satu jenis pisang ada 70 rasa. Dipingit, diambil lagi yang sebelahnya, ada 70 rasa yang lain. Diambil lagi celai, ada 70 rasa yang lain. Tandan yang sama, tandan yang sama. Setelah dipetik, tumbuh lagi gantinya. Jadi intinya, rasa kenikmatan, kelezatan buah-buahan surga itu luar biasa. Sehingga dikatakan nama yang sama, bentuknya sama, rasa berbeda. Kalau satu buah rasanya 70 rasa, kalau bahasa orang awak, nanti kacokkan raso. Nanti caliak rupo, nanti kacok raso. Raso 70 rasa. Saya juga tidak tahu bagaimana 70 rasa. Diambil buah yang lain 70 rasa lagi. Diambil yang lain 70 rasa lagi. Berapa rasa tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi kami tambahkan kepada mereka dengan aneka macam buah-buahan surgawi. Tidak terlarang mengambilnya dan tidak henti-henti buahnya. Dimudahkan memetiknya dan tidak berefek dan tidak berakibat memakannya berapapun kita makan kepada ada sakit. Karena sakit tidak ada di surga. Bahkan tidak ada namanya mencuru. Mencuru tidak ada. Buah air juga tidak ada. Semua yang kita makan menjadi peluh. Peluh itu harum. Gitu dalam penjelasannya. Semua yang kita makan, makanan itu tidak menjadi buah air, tapi berubah menjadi peluh. Peluh-peluh itu harum, sangat harum. Kenapa begitu? Ya toilet tidak ada di surga. Tidak ada toilet. Kalau set juga tidak ada, tisu tidak ada. Di surga yang namanya negatif-negatif, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk tidak ada. Tidak ada. Sehingga lapar pun tidak ada di surga. Lapar tidak, haus tidak, mengantuk tidak. Anciak tidak, panik tidak. Badan tidak taluk dia tidak ada. Semuanya aman. Lalu mengapa lalu? Tidak ada orang lalu di surga. Itu mengapa lalu-lalunya? Lalu mengapa makan? Tidak ada orang kelihatan. Maka ingin memakan saja, menikmati. Minum bukan lantaran haus, tapi karena ingin menikmati hidangan-hidangan aneka macam jus dan minuman-minuman. Berapapun yang diminum, berapapun yang makan tidak menyebabkan orang sangih, muak,
atau liba, tidak. Semua tidak ada. Lalu batoh, ya masuk surga, salah itu sekali oleh. Masuk salah ke surga dulu. Andaikan bertamu-tamu, kita sini nanti duduk-duduk di taman-taman indah surga, habis itu boleh. Oh, ikut yang kita kaji di masjid tengah jua dulu. Iyalah. Kalau masuk surga wak, tapi wak kan ingin masuk surga wak, setampai wak, cari mencari wak. Kok dulu bapak-bapak, ibu-ibu masuk surga, cari. Tidak ambo cari yang lain. Ambo tidak ingin lo dicari, ambo ingin mencari lo kan. Dari yang lain. Sebab lihat, itu kan bebas bercengkerama. Di ayat di bawah, sebentar lagi bersuara ayatnya. Itu ceritanya. Itu ceritanya nostalgia. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, ayat yang ke-25. Jadi kita alihkan ke bawah sikit. Aqbala ba'duhum, mereka duduk saling berhadapan satu sama lain. Yatasaalun. Saling bertanya, saling bernostalgia. Salah satu yang ditanyakan mereka kepada yang lain, kira-kira di sinan apa amalan dulu engkau bisa masuk surga? Itu tanyanya. Maka ceritalah. Kami dulu di dunia atas karunia Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, kekuatan dan kemauan yang Allah berikan, kami begini dulu, begini, mentun-mentun. Kami kaya anjo, kami laki anjo. Tahu kaya ye? Laki. Laki. Kau bahasa kami di Sungpuago, malaki. Sama malam hari di laki anjo, sebab besok dia ba'a. Namanya malaki. Ba'a aja kami lakian. Damang-damang puyuh kami pai je betul. Itu kami beramal di dunia. Jadi di surga ulang boleh berbangga, boleh bercerita, boleh berbangga. Nantilah kita akan sampai ke ayat itu. Kita balik ke tadi, balik ayat 22. Amdadna, kami menambahkan kepada mereka. Bukan satu kali, sebab mana amdadna, tambahan di atas yang ada, berkali-kali setiap saat, tiada henti. Bifakihatin, dengan berbagai macam aneka buah-buahan, dan lahmin, daging-daging. Laham daging. Walahmin mimma yashtahun, daging-daging burung, daging-daging lezat, ya, mimma yashtahun, daripada apa saja yang mereka inginkan. Dalam ayat surah Al-Qiyah, walahmi tairin, daging-daging burung, burung apapun, himbaulah, panggillah dengan namanya, datang dia. Lalu kita mintakan hidangan daging istimewa, sampai tabik minyak, harum bawangnya, minta. Orang yang pantang daging, yang di surga tidak ada pantang, sebab darah tinggi tidak ada di surga. Orang yang kolesterol boleh makan telur, boleh menjadi kolesterol, sebab tidak ada penyakit. Tidak ada dah. Bangkang tidak ada penyakit, tapi surga. Sehingga tidak ada yang namanya stroke, kepiradan, ngilu-ngilu, asam lambung, asam urat, asam kandih, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat dalam kubur, teringat badan tak sembahyang, tak ada situ. Ada asam-asam. Sebab dia bebas di surga, bebas daripada segala macam yang negatif. Negatif. Nah, termasuk burung apapun, lahmi, daging burung apapun, dan daging hewan apapun, tak agak minta. Aku pernah baca tapi lupa di mana kitab. Tapi aku pernah baca. Tapi aku selalu mencari balik. Sampai-sampai masih tak payah. Ada orang minta kepada Allah di situ, ya Allahnya ingin berkebun beliau. Ingin berkebun. Ya Rasulullah, apakah di surga itu boleh kami berkebun lagi? Jawab Rasulullah, boleh. Mau berkebun apa? Silakan. Minta aja lah. Kebun. Lalu orang muhajirin menyindir dia. Ikut nak kami nak minta-minta ke surga. Kata orang Madinah. Oh, kebun-kebunku di Madinah. Kami orang Makkah nak ada berkebun. Kami orang Mangaleh.
Aku orang Ansar dan minta kebun di surga je. Kalau hidup mau dimasuk itu mau kecil enggak, aku orang mana mampu. Minta kaparak orang mana mampu. Buat tanahnya suburnya. Minta kebun bisa, kebun apapun. Tegak macam balik ke mintalah. Tegak melukah. Celakalah. Pinta buliah. Kendak balaku. Bahkan di kitab yang sama perempuan minta hamil, teragaknya masuk hamil balik. Silakan. Langsung hamil, langsung beranak, langsung suci, langsung perawan lagi. Lupa mau kitab tu, tapi mesti bayang-bayang halamannya tu. Bayang-bayang halaman, bukan kitab dongeng, memang berdasarkan hadis-hadis. Sebab di surga tidak ada KB. Nang kedi KB itu tidak ada, orang tidak beranak. Kau orang anak. Bawa anak-anak surga banyak. Di dunia aku kau ingin awak anak, ingin awak tua. Gunanya anak dia hari tua, pasanda dia hari tua. Di situ tidak betul orang tua, orang tidak tua. Semuanya khalidin. Awet kekal dalam kemudaannya. Kira-kira begitulah. Itu tinggal masuk surga salah. Ilahmi tayrim mimma yastahun yatanaza'una fi yatanaza' tu berebut, saling berebut. Tapi maknanya saling menyodorkan. Mereka saling membasuh-basuh, menyodorkan. Ana mereka sodorkan ka'san. Ka'san gelas penuh yang berisi dengan khamar surga. Ingat, di surga itu khamar itu lezat. Khamar itu la yusadda'un anha wa la yanzifun. Tidak bikin orang mabuk, pening dan sakit. Bukan hanya khamar. Bukan hanya saboto, sesungai khamar di surga. Bahkan basungai-sungai khamar di surga. Anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai khamar. Sungai-sungai khamar. Ladzatin lisyaribin. Sangat lezat bagi siapapun yang minumnya. Surat Muhammad itu. Ayat ke-15. Mathalul jannati allati 'uidal muttaqun. Fiha anharun. Di situ ada sungai-sungai. Mimma'in gairi asid. Sungai-sungai air tawar. Sungai-sungai laban, sungai-sungai susu. Bahkan dibuat orang lagu namanya. Inna fil jannati nahram min laban. Di surga itu ada sungai-sungai daripada laban, daripada susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya, harumnya tidak berubah, rasanya tidak berubah, walaupun tergenang bersungai-sungai. Ciduk dan sauklah, minumlah. Anharum min asal, sungai-sungai daripada madu surga. Dan sungai khamar, kan surat Muhammad. Surat yang ke-47 ayat ke-15. Jadi minum tua di surga tidak boleh. Tapi minum khamar boleh. Sebut tua ada di surga, khamar ada. Tua ada di kampung Ambon, sungai tua namanya. Sungai tua. Jadi sungai tua ada di surga, yang ada sungai khamar. Bukan satu sungai, anhar. Banyak sungai-sungainya, ada sungai lawak, sungai sangat luas. Tekong-tekongnya, gayung-gayung terbikin pada emas dan perak. Tanahnya terbikin di intan-intan dan mutiara. Berkilau-kilauan. Ciduk dan sauklah. Lalu dihidangkan ke tempat mereka di mana duduk-duduk santai-santai bersingkerama, berhadap-hadapan, bersahagia. Dihidangkan. Kaksan. Mereka saling menyodorkan. Atau disodorkan oleh pelayan-pelayan surga. La lagum fiha wala ta'sim. La lagun, tidak ada menyebabkan adanya laga, kata-kata omong-omong kosong yang tidak berfaedah. Di dunia kan orang duduk-duduk minum-minum kan omongan lapeh. Kota menjadi-jadi, bahkan batia-tia, tidak. Di surga la lagun. Tidak ada yang namanya laga, kata-kata yang tidak berfaedah, apalagi kata carut marut yang jorok. Wala ta'sim, dan tidak pula ada kata-kata dan perbuatan yang mengandung dosa.
Sekian kaji Pak. Tinggal masuk surga selesai. Sebab surga lah lama pintunya terbuka. Dah lama menunggu. Cuma penghuninya masih hidup di dunia. Cara jalan pintas untuk masuk surga, mati dulu. Makin malih orang mati, makin lama masuk surga. Jadi kalau nak capek masuk surga, jalan pintasnya mati syahid. Mati syahid. Cuma kita tak boleh kesenang kini orang serang parang. Tak boleh diizinkan. Maka mintalah mati syahid supaya cepat masuk surga. Atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekian kaji kita sebuah kini. Mudah-mudahan ada tambahan manfaat untuk kita dan harapan-harapan setelah memahami ayat timbul harapan kita untuk memacu mendorong kita untuk terus meningkatkan mutu iman dan amal saleh kita. Amin. Sekian diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.